Badan Narkotika Nasional menemukan ratusan kilogram sabu yang disembunyikan di dalam 194 mesin generator listrik atau genset dalam penggerebekan gudang mebel di Jepara pada Rabu malam. BNN sudah menemukan setidaknya 100 kilogram sabu yang disembunyikan dalam 94 mesin generator listrik. Sementara 100 genset lainnya yang diperkirakan berisi 200 kilogram lebih sabu masih dibongkar oleh BNN. Nah ini teman-teman, bahwa ini dibungkus. Seperti inilah pelaku menyembunyikan narkotika jenis sabu. Sabu disembunyikan di dalam silinder mesin genset. Ini dari X-ray ya. Dan ini sabunya. Barang ini tidak ada sekernya. Di dalam seker ini kosong. Oleh sebab itu isinya mesin hanya kamuflase. Para pelaku juga membungkus sabu tersebut dengan karbon untuk menghindari deteksi mesin X-ray. Ada sebanyak 100 genset yang kembali dibongkar hari ini. Diperkirakan genset tersebut memuat sebanyak 200 kg sabu. Sebelumnya polisi telah membongkar sebanyak 94 genset dan menemukan sabu seberat 100 kg di dalamnya. Selain petugas BNN, tim Puslap 4 juga bertugas di lokasi untuk melakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti. Petugas Puslap 4 menggunakan alat FTIR untuk memastikan adanya kandungan sabu di dalam barang bukti. Barang bukti tersebut. FTIR kita lanjutkan dengan pemeriksaan. Tim Puslap 4 mengambil langsung sampel barang bukti untuk melakukan pengujian kimiawi untuk melihat kandungan sabu dalam barang bukti. Kemudian kita tes dengan markis tes. Dia akan memberikan warnanya adalah orange, berarti barang bukti tersebut positif mengandung met. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masuk di dalam. Dari hasil pengujian, barang bukti yang diselundupkan di dalam mesin genset tersebut terbukti sebagai sabu atau metafetamin. Pengujian dengan alat FTIR juga membuktikan bungkusan tersebut positif metafetamin. Selain itu, dari pengecekan juga diketahui sabu yang ditemukan merupakan sabu kualitas terbaik. Barang bukti ini sebagian kami bawa ke dan warga. Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengungkapkan sindikat narkoba ini merupakan jaringan Pakistan yang beroperasi di Indonesia. BNN telah menangkap 8 tersangka. Para pelaku tertangkap tangan saat tengah menyimpan ratusan kilogram sabu dalam gudang tersebut. Mereka berhasil ditangkap setelah sebelumnya dibuntuti dari Pelabuhan Semarang. Ratusan kilogram sabu tersebut diduga diselundupkan dari Tiongkok melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Di dalam gudang mebel Jepara ini, sindikat narkoba tersebut diperkirakan menyimpan sabu seberat total 388 kg bernilai 600 miliar rupiah lebih. Temuan narkoba ini merupakan yang terbesar di wilayah Jawa Tengah selama ini. Tambahan 86 karton air filter. Air filter, nanti bisa kita lihat di situ. Saya kira itu tambahan dari kita. Terima kasih Pak Dirjen Bea Cukai. Jadi kepada AKBP Ari Darmanto, Kanit maksud saya, tindak pidana perdagangan manusia, langsung dari kantor Bareskrim Polri. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mbak Widya. Ya, Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ini maaf kita mau mengkonfirmasi, begitu ini langsung menjadi salah satu headline yang juga menjadi perbincangan para netizen mengenai bisnis ginjal terbongkar. Bisa diceritakan pertama kali adakah penyelidikan yang memang atau kan ada laporan-laporan dari masyarakat atau seperti apa? Pertama kali terbongkarnya kasus ini, Pak. Pak Ari? Ya, halo. Ya, silakan Pak Ari. Ya, halo. Yang terakhir nggak terdengar Mbak, sorry. Ya, pertama kali terungkapnya kasus dari jual bisnis organ atau ginjal ini, Pak Ari, seperti apa? Oh iya,
Pertama kali kita mendapatkan informasi ini dari masyarakat bahwa masyarakat memberitahukan kepada kami ada wilayah atau daerah tertentu, dalam hal ini kampung di wilayah Jawa Barat, yang katanya itu ada warga yang sebagian besar tidak memiliki ginjal. Jadi berangkat dari informasi tersebut, kami atas perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan. Kita kirim tim ke wilayah tersebut, kita cari informasi apakah benar informasi yang dari masyarakat mengatakan ada sebuah kampung yang warganya itu ginjalnya itu satu tuh nggak ada. Berangkat dari informasi tersebut, kita melakukan penyelidikan, kita mengumpulkan data dan informasi. Cukup lama juga kita hampir 2 bulan untuk memastikan apakah benar informasi tersebut bahwa masyarakat itu tidak memiliki ginjal. Kenapa kesulitan kami hampir 2 bulan? Karena ini menyangkut dengan salah satu organ tubuh yang posisi objeknya itu tidak bisa terlihat secara langsung. Kita melakukan penelitian dan penyelidikan ini terhadap pada salah satu korban yang bernama IF, yang pada saat itu kita buntuti, dia sering berobat ke sebuah klinik swasta di wilayah Jawa Barat. Setelah kita lakukan pendekatan, untuk apa ke rumah sakit, dengan alasan pertama hanya demam biasa. Namun penyidik tidak percaya begitu saja. Kita telusuri kembali kepada klinik tersebut, kita tanyakan kepada salah satu terapisnya apa yang dikeluhkan oleh orang tersebut untuk datang ke klinik tersebut. Kita dapat informasi dari klinik bahwa yang bersangkutan ternyata memiliki 1 ginjal dan sekarang ini menderita sakit-sakitan serta kondisi fisiknya sudah tidak seperti dulu. Berangkat dari situ juga kita langsung melakukan pendekatan kepada korban untuk menjelaskan sejelas-jelasnya apakah benar yang bersangkutan sakit mengalami penurunan daya tahan tubuh, kemudian sering cepat capek dan lain sebagainya. Akhirnya dengan pendekatan kita, korban tersebut mau mengakui bahwa ginjalnya sudah dijual kepada salah satu penerima ginjal melalui seseorang yang dijual dalam arti kata dengan jumlah nilai 75 juta. 75 juta setelah ya kita Pak telusuri, ya Mbak Widya. Namun faktanya Mbak Widya, setelah kita melakukan penyelidikan lebih mendalam, ternyata ginjal tersebut dijual sebesar 300 juta. Jadi proses-proses jual beli sindikat jual beli organ tubuh manusia ini terhadap pendonornya sendiri atau yang pemilik ginjalnya ini hanya diterima 70. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Siani Indriani mengatakan bahwa selain merasa tidak nyaman karena diperlakukan sebagai tersangka, padahal statusnya masih saksi. Dalam pertemuan dengan Komnas HAM tadi, Jessica juga mengeluhkan adanya perlakuan kasar pihak polisi saat mendatangi rumahnya. Ada hal-hal yang dia alami yang membuat dia tidak nyaman. Yang pertama kali adalah ketika dia mau diambil oleh polisi. Jadi dia mengatakan mau dipanggil, tapi 2 kali dilakukan dengan cara yang kasar. Jadi di tengah malam pada hari Sabtu dan Minggu, Sabtu itu dari pihak lain tidak menggunakan seragam polisi, tidak menggunakan surat, sehingga tidak jelas siapa yang dari mana, tidak jelas. Itu yang membuat dia ketakutan, dan kemudian dia besoknya juga begitu. Ada pihak lain yang bahkan dengan kata-kata yang kasar itu dilontarkan oleh seorang polisi melalui telepon juga kepada keluarganya. Itu membuat dia kemudian dan keluarganya malu karena seluruh tetangganya kemudian menganggap seolah-olah Jessica sudah tersangka pembunuhan, dan itu membuat. Sedangkan pihak Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Jessica Wongso, rekan minum kopi korban, untuk melapor ke Komnas HAM. Polisi yakin tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penyelidikan berlangsung.
Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti menjamin tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik selama Jessica diperiksa terkait kasus tewasnya Mirna. Menurut Krisna, laporan pelanggaran HAM harus ada indikator yang dapat dibuktikan. Krisna menambahkan pihak kepolisian selalu mengakomodir kemauan Jessica selama proses pemeriksaan. Memang ada pelanggaran HAM. Dari polisi sendiri berarti selama ini Diskrimum menjamin gak ada pelanggaran HAM selama proses penyelidikan sama penyidikan ya? Kalau dengar di media, pengacaranya menyatakan polisi memperlakukan dengan baik. Pelanggaran HAM itu kan ada ada indikatornya, ada parameternya. Ya kalau nanti beliau melapor ke Komnas HAM, yang dilaporin siapa? Ya pemirsa, saat ini Badan Narkotika Nasional juga mengungkapkan tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU